Mengenai zakat penghasilan ini sebenarnya ada khilaf di antara para ulama karena ini termasuk di antara masalah mustajiddah, masalah yang modern yang baru yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Maka kemudian ya, para ulama yang mengatakan adanya zakat profesi ini, zakat penghasilan ini adalah karena ngelihat kondisi jika sekarang seorang petani ya yang panennya mungkin sekian bulan sekali, bisa 4 bulan sekali, bisa setengah tahun sekali, kemudian hasilnya juga nggak banyak-banyak amat, ini diberikan kewajiban zakat. Maka orang-orang yang punya profesi yang yang hasilnya besar ini kemudian lebih layak untuk mengeluarkan zakat mereka. Karena sekarang ada profesi-profesi yang gajinya lumayan besar. Pengacara mungkin bisa sampai 1 bulan 100 juta. Dokter spesialis, nah, ini penghasilannya sebulan bisa sampai ratusan juta atau puluhan juta. Sementara petani, ya, seorang petani ya dia harus ketika telah mencapai nisab 612 kg. Kalau mamanya berat atau gabah kita jual 5.000 per kilo, kalikan 612 kg. Maka petani ini dia wajib mengeluarkan zakatnya, maka dan dia panennya hanya setahun 2-3 kali saja. Maka orang-orang yang punya profesi yang lebih daripada petani ini penghasilannya lebih daripada petani ini, maka dia lebih layak untuk mengeluarkan zakatnya. Maka kemudian mereka mengatakan bahwasanya setiap pegawai yang memiliki gaji tetap dan telah mencapai sekian, hitungannya sekian, maka kemudian wajib mengeluarkan zakat profesi. Ini pendapat ulama yang mengatakan adanya zakat profesi. Kemudian ada pendapat kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya zakat profesi ini nggak ada. Ya, kenapa? Kenapa nggak ada? Karena zakat profesi dulu di zaman Nabi juga sudah ada profesi. Di zaman sahabat Umar bin Khattab dulu sudah ada profesi. Para sahabat dahulu ada yang profesinya, mereka di zamannya Umar bin Khattab ada yang dijadikan sebagai gubernur, digaji dari Baitul Mal sekian dinar. Ada orang yang dijadikan sebagai komandan pasukan, digaji sekian dari Baitul Mal. Nah, kemudian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya zakat profesi ini sudah ada sejak lama. Ada dokter di zaman Nabi juga sudah ada dokter. Namun Nabi SAW tidak mengambil zakat dari mereka kecuali dengan zakat jika mereka memiliki tabungan emas atau perak setelah setahun dan telah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Maka kemudian ulama-ulama yang mengatakan tidak ada zakat profesi, mereka mengatakan tidak ada zakat profesi. Juga mereka mengatakan bahwasanya karena zakat profesi ini, ulama-ulama yang mengatakan adanya zakat profesi ini mereka juga bingung mengkiaskan dengan apa. Kalau dikiaskan dengan para petani, maka zakat petani ini adalah 10% atau 5%. Sementara zakat profesi ini, ulama-ulama yang mengatakan adanya zakat profesi, mereka hanya mengeluarkan 2,5% dari gajinya. Kalau dikiaskan dengan dengan hasil bumi, dengan petani tadi, maka harusnya dikeluarkan 10% dari penghasilannya atau 5% dari penghasilannya, minimal 5%. Tapi yang dikeluarkan sekarang adalah 2,5%-nya. Maka sementara kalau dikiaskan dengan 2,5% tadi, maka kemudian untuk zakatnya, kewajiban zakatnya dikiaskan dengan kewajibannya petani. Sementara kewajiban mengeluarkan zakatnya, uangnya ini hanya dikiaskan dengan kias emas atau kias harta. Maka ini ada 2 kias. Kemudian harusnya kias ini adalah kiasnya satu saja. Maka kemudian kalau saya pribadi ini untuk zakat profesi ini tidak ada. Kalau saya pribadi ikut pendapat ulama yang mengatakan tidak adanya zakat profesi, karena nanti ketika orang yang dikeluarkan zakat profesinya, ya kemudian nanti ada lagi setelah tahun dihitung lagi hartanya dikeluarkan dari zakat tabungannya, maka ini menjadi seperti sebuah kezaliman. Tiap bulan diambil, nanti setelah tahun terkumpul ada mencapai nisab diambil lagi. Maka dalam hal ini kalau saya pribadi, ya ini mengatakan ikut pendapat yang mengatakan tidak adanya zakat profesi. Tinggal dihitung 1 tahun nanti tabungannya berapa, dikeluarkan 2,5%.
Namun pendapat ulama yang mengatakan adanya zakat profesi ini karena ngelihat zaman sekarang ini banyak orang-orang miskin yang tidak mendapatkan kelayakan hidup, sehingga kemudian mereka mengatakan ya kita kasihan sama mereka, kemudian dia bilang adanya zakat profesi tadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya pribadi ikut pendapat yang mengatakan tidak adanya zakat profesi. Tapi kalau di kantor, semuanya sudah ketetapan dari kantor bahwasanya dipotong sekian persen untuk zakat profesi, maka kalau ini sudah menjadi sebuah kewajiban atau ditetapkan sama pemerintah, orang yang telah mencapai penghasilan sekian kemudian ada zakat profesinya, maka dalam hal ini ya kita ikuti saja. Ya, tapi kalau kemudian kita jadi bosnya, ya kita jadi bos, kita punya usaha, kita jadi bosnya, kemudian kita mengenakan wajib zakat kepada karyawan kita, maka seperti ini sebaiknya nggak usah. Ya, wallahu a'lam.